Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Subhana khadi ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in ulama ila amil jinn malaikatul muqaddas sallallahu qadri jani radallah. Semoga jami'in kuburina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunabana wa ummahatina wa jadadana dan masyayikhina sun jami' arwah fi hadhihi al-majlis khususan mu'allif hadhihi kitab syekh al-alim al-ahmad ibn hajar al-asqalani wa jami' salihi wa furihi ma salihi syahidin lailahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharni amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kesempatan panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh kali berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian pada pagi hari ini yaitu bab tentang haji. Kitabul Haji, bab menerangkan haji. Wa babu fadlihi wa bayani man furidu alaihi, dan bab menerangkan fadilahnya haji dan menerangkan apa yang diwajibkan atau orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, lan hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga nindani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Abi Hurairah. Anna Rasulullah saat temani kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mula ngendikan sapa kanjeng Rasul, al-umratu utawi umrah ilal umrati tumeka maring umrah kang liya. Iku kafaratun, iku dadi penebus dosa, lima ing dalam antarane barang, bainahuma ing dalam antarane umrah sing pertama tumeka umrah yang kedua. Wal hajjul mabruru utawi haji yang mabrur, laisa ora ono lahu kadih
haji mabrur apa jazaun apa pewalas atau ganjaran illal jannata kejaba swarga. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. Hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikaaken bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa kanjeng Rasul al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah yang kedua. Di antara umrah yang pertama dan kedua adalah pelebur dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Haji yang mabrur itu haji yang bagaimana? Haji yang mabrur diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihima wala junaha alaihi ayyat tawafa bihima." Fala rafasa wala junaha alaihi ayyat fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu haji yang dimana di situ menjaga sifat-sifat yang tercela. Fala junaha alaihima, dan tidak berbuat dosa. Fala fusuqa wala jidala fil had, tidak ucapan-ucapan yang kotor dan tidak adanya jidal poro padu. Artinya haji mabrur itu yaitu orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari prasangka-prasangka yang tidak baik, atau menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Tidak hanya masih dalam keadaan di Makkatul Mukarramah wa Madinatil Munawwarah, bahkan sampai di tanah air. Sehingga ada seorang haji yang sowan kepada ulama, ketika para ulama yang disowani, janganlah kau lepas ihrammu, janganlah kau lepas baju ihrammu. Jadi apabila kita sudah nyandang ihram, jadi semua larangan-larangan harus ditepati, dari ucapan, perbuatan, prasangka, itu harus dijaga sampai selamanya. Artinya selamanya, walaupun kita sudah di Indonesia, kalau kita orang Indonesia itu harus menjaga ihramnya selamanya, dalam arti perbuatan-perbuatan yang dimana kita pas melaksanakan ibadah haji, setelah kita pulang sampai Indonesia pun kita harus menjaga. Jadi tidak dilepas baju ihramnya begitu saja, tidak. Tutur kata yang bagus, prasangka yang bagus, menjaga lisannya, perbuatannya sampai akhir zaman. Itu termasuk
haji yang mabrur. Bukan berarti dalam arti tidak dilepas ikhramnya, baju ikhramnya dipakai, itu tidak. Ya. Artinya perbuatan setelah kita memakai baju ihram harus dibawa selama-selamanya. Wa an Aisyah lan hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendikaken sapa Sayyidina Aisyah, qultu ya Rasulullah, qultu matur sapa ingsun Aisyah, ya Rasulullah, wahai utusanipun Allah Ta'ala, alan nisa'i jihadun, ana ta ing dalem orang perempuan apa jihadun jihad. Qala ngendikan sapa jawabi sapa kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am iya. Alaihinna jihadun, alaihina iku tumurap ing atase wong wedon apa jihadun jihad. La kita la fihi, tapi jihad la kita la kang ora ana peperangan fihi dalam jihad apa al hajju haji wal umratu umrah. Al hajju yaiku haji wal umratu lan umrah. Rawahu riwayat hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, Ibnu Majah lan Imam Nawawi. Walafdhu lan iku lafale hadis lahu kadhe Ibnu Majah wa isnaduhu utawi sanad hadis iku sahihun sahih. Wa asluhu utawi asal hadis iku fi sahih ing dalam sahih Bukhari Muslim. Hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan Sayyidatina Aisyah matur tentang kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, adakah sebagai seorang perempuan itu jihad, yaitu berperang? Qala na'am, dewe kanjeng Rasul, yo, bagi seorang perempuan pun ada jihad. Na'am alaihinna jihadun, betul, bagi seorang perempuan pun ada jihad. Laki talafihi, yaitu jihad yang tidak untuk mengangkat senjata perang atau berperang. Apa itu al hajju wal umratu, yaitu haji dan umrah. Jadi hadis ini sebelum Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan tanya datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang mengetahui betapa besarnya seorang jihad, betapa besar pahalanya bagi orang yang jihad, sehingga jaminannya adalah mati syahid. Sehingga orang perempuan itu matur datang Sayyidatina Aisyah matur datang kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing isine adakah bagi seorang perempuan adalah jihad, berperang? Jawab kanjeng Rasul, sebagai seorang perempuan ada jihad, tapi tidak mengangkat senjata dan tidak ada peperangan baginya. Apa itu? Yaitu haji dan umrah. Adalah jihad, umrah pun jihad bagi seorang perempuan. Wa an Jabir lan hadis saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, qala ngendikan Sayyidina Jabir, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun, atasawan an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa arabiyun, sapa wong A'rabi. Faqala maqandur matu sapa A'rabi, ya Rasulullah, wahai utusanipun Allah Ta'ala, akhbirni anil umrati, ceritakan untukku atau bagiku tentang umrah. Awajibatun hiya, anatoh umrah ikut termasuk wajib
Faqala maqandur jawab sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ora wajib. Wa anta atamiru khairun laka, utawi umrah iku khairun iku bagus laka kadue sira. Rawahu Ahmad. Hadis saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dikaaken. Sayyidina Jabir matur, ada seorang Arabi, orang yang datang dari perkampungan yang jauh dari kota Makkah. Sowan datang Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni anil umrati." Ceritakan kepadaku tentang ibadah umrah. Awajibatun hiya, adakah umrah itu termasuk wajib seperti haji? Jawab Kanjeng Rasul, faqala la boten. Wa anta atamiru khairun laka, adapun umrah adalah baik bagimu. Jadi ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hukum umrah. Jadi umrah itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an al-hajj wal umratu fardhatani. An Jabir radhiyallahu anhu, hadis saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu marfu'an halaya marfu', al hajju utawi haji wal umratu utlan umrah iku fardhatane iku fardu karone. Dan hadis yang pertama tadi, jadi wa anta atamiru khairun laka itu sebagai mansuh dari hadis yang kedua an Jabir yang menerangkan bahwa umrah itu termasuk wajib. Jadi sebetulnya umrah adalah hukumnya sunnah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah masabilu. Wa an Anas, hadis saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa sahabat Anas, ila dengan dia katakan ya Rasulullah, wahai utusanipun Allah taala, masabilu apa yang dinamakan sabil? Man istata'a ilaihi sabila. Jadi Abu haji iku wajib bagi orang yang mampu. Sabila adalah mampu, jalan. Jadi yang dinamakan sabil jalan di sini adalah ada bekal atau sangu selama kita beribadah haji. Ada bekal atau sangu bagi orang yang ditinggalkan selama ibadah haji. Aman perjalanannya, aman sampai di sana atau aman negaranya, itu termasuk sabila. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Lakiatu ketemu sapa Kanjeng Rasul rukbanan ing wong sing numpak jaran biroha ing dalam tanah Roha. Faqala manil qaum, faqala muqandir nanya sapa Kanjeng Rasul, manil qaum, siapa kamu? Faqalu muqam jawab sapa kaum, man anta, qalu man anta, man utawi sinten anta utawi panjenengan sinten? Faqala muqam jawab sapa Kanjeng Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Rasulullah. Wa rafa'at ilaihi imra'atun sobiyan. Kemudian ada seorang laki, farafa'at mongkon juru ngangkat ilaihi marang Kanjeng Rasul sapa imra'atun wong wedok sobiyan ngangkat ing bocah cilik. Faqalat mongkon juru matu sapa orang perempuan tersebut, sapa wong wedok wau. Ali hadza hajjun, anatah bagi anak ini hajun utawi haji. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, na'am ya. Walaka ajrun rawahu, walaki ajrun utawi manfaat dumateng sira apa ajrun apa pahala, rawahu Muslim. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat temene Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertemu dengan segerombol atau satu golongan orang-orang yang berkuda. Kemudian Kanjeng Rasul nanya, wahai kaum, siapa panjenengan? Faqalu, mongko sebelum jawab malah kaum tersebut nanya kepada Kanjeng Rasul, man anta, siapa panjenengan? Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah Kanjeng Rasul. Kemudian warafa'at ilaihi imra'atun sobiyan, kemudian ada seorang perempuan menghadap kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat seorang bayi. Tujuannya seorang perempuan, falihada hajjun, wahai Rasul, saya beribadah haji. Kemudian saya membawa anak kecil. Bolehkah anak kecil ini haji? Qala na'am walaki ajrun. Ya, boleh anak kecil haji dan bagimu adalah pahala, rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya seorang anak kecil yang belum balik untuk beribadah haji. Cuma pahala hajinya itu digolongkan atau pahalanya bagi orang tuanya. Artinya seandainya besok kalau sudah dewasa, sudah balik, haji bagi anak laki-laki itu harus diulangi lagi apabila mampu. Sebab haji ini anak kecil itu yang belum balik, belum belum menjadi kewajiban rukun Islam yang kelima. Jadi anak kecil yang belum balik apabila haji, hajinya belum menggugurkan kewajiban haji. Tetap sah tapi belum menjadi kewajiban menggugurkan rukun Islam yang kelima. Itu anak kecil lah. Pahalanya bagi orang tuanya. Jadi hajinya anak kecil, saya ulangi lagi, itu tetap sah, cuma belum menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Dan besok apabila sudah dewasa, sudah balik, maka wajib mengulangi hajinya lagi.
Wa anhu lan saking sahabat Ibnu Abbas qala ngendikan sapa Ibnu Abbas kanal fadlu Ibnu Abbas kana sapa al-fadlu Ibnu Abbas apa Fadl Ibnu Abbas radhifatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bonceng Kanjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'atin imra'atun, kemudian datanglah seorang perempuan min Khosyama, saking negara Khosyam. Faja'ala Fadlu yanduru ilaiha, kemudian Fadl orang yang membonceng Kanjeng Rasul yang dulu iku ningali sapa Fadl ilaiha maring seorang perempuan. Wa nadhuru ilaihi, dan kemudian Fadl pun melihatnya. Wa ja'ala nabiyyu mukon dadi kasebaan nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yasrifu wajhal Fadl, iku ngengokaken sapa kanjeng Rasul wajhal Fadl ing wajai atau ing mukanya Fadl ila sikil akhar maring sisih kang liya. Faqalat monggo ngendikaken sapa imro'ah, ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadihi fil haji. Inna faridatallah, sak temene fardune Allah taala ala ibadihi ing atase kawulane Allah fil haji iku ing dalam haji. Adrakat nemoni abi adrakat adrakat abi syaikhun kabirun la yasbutu ala rahilatin afa hajju anhu. Adrakat abi syaikhun kabirun la yasbutu ala rahilatin afa hajjun anhu. Adrakat iku nututi sapa fardhah abi ing bapak ingsun syaikhun kang wis sepuh, syaikhun ing wong tua kabirun kang wis sepuh, la yasbutu kang ira iso tetep apa syaikhon wong tua mau ala rahilatin ing atase tumpaan afa hajjun anhu, ana toh haji ingsun anhu saking tiang sepuh atau orang tua tersebut. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, na'am ya, wa dzalika fi hajjil wada', utawi iki kejadian iku fi hajjil wada' ing dalam hajjil wada' Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari, utawi lafal hadis iku lil Bukhari kadhe Imam Bukhari. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ngendikaaken, sahabat Fudail Ibnu Abbas niku bonceng datang Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang perempuan dari negara Khosyam. Dan Fudail yang membonceng Kanjeng Rasul niku melihat seorang perempuan tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi napa niku ngenggokaken wajah Fudail dari pandangan seorang perempuan.
Kemudian seorang perempuan tersebut matur datang Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, haji adalah termasuk ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mempunyai seorang orang tua yang sudah sepuh atau orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak kuat untuk bisa berdiri ibadah haji. Afahajjun anhu, bolehkah saya menghajikan orang tuaku tersebut?" Jawab Kanjeng Nabi, "Na'am, boleh." Dan ini hadis nuduhaken. Jadi bagi seorang anak atau saudara bisa untuk menghajikan orang tuanya atau saudaranya yang sudah lanjut usia, yang disebut dengan haji badal. Jadi badalaken atau makilake orang tua atau saudara yang sudah lanjut usia untuk beribadah haji, itu diperbolehkan. Baik itu yang menjadi badal atau pengganti itu dirinya sendiri atau orang lain, dengan catatan yang menjadi badal yaitu harus sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi seandainya perintah seseorang yang belum ibadah haji kon badali, maka haji ini masuk ke orang yang belum haji itu. Jadi batal itu harus dipasrahkan bagi orang yang sudah beribadah haji. Wa'an hulan iku saking sahabat Ibnu Abbas, annamra'atan min Juhainah, saking negara Juhainah, ja'at teko sopo imra'atan ilan Nabi, dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, bermatur sopo seorang perempuan tersebut, "Inna ummi nazarat." Inna ummi, sak temune ibuku iku nazarat, iku nazar sapa ummi, anta hujja inyeto haji sapa ummi, walam tahujja, tapi dereng haji, hatta matat hingga sedo sapa ummi. Afa hajjun anha, afa hajjun ana to haji anha, manfaat apa baginya ummi yang sudah mati? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am, nggih. Huji anha, huji haji sira anha kanggo ibumu. Ara'aiti law kana ala ummuki dainun, ara'aiti ngabarno sapa ingsun, law kana lamun ono ala ummuki ing atase ibumu apa dainun apa utang, akunti qadiyaduhu, akunti mongko ana sapa sira iku qadiyaduhu nuhoni utawa nyurutangi utange ibu. Iqdullah fa Allah ahaqqum bil wafa, iqdunuhunna sira kabeh Allah ing Gusti Allah, fa Allah utai Gusti Allah iku ahakun itu luwih hak bil wafa'i kelawan janjine. Rawahu al-Bukhari. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikaakan, ada seorang perempuan sowan dhateng Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tersebut dari negara Juhainah, itu dekat Madinah. Sowan dhateng Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, inna ummi nazarat an antu hajja." Ya Rasul, ibuku nazar untuk beribadah haji.
Walam tahujja hatta matat, tapi belum ibadah haji, melaksanakan haji sebagai nadarnya sudah meninggal. Afa hajjun anha, anatah wajib kita menghajikan ibuku, kata seorang perempuan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, na'am yo wajib. Huji anha, hajikan ibumu. Kemudian Kanjeng Rasul matur malih, ara'aiti law kana ala ummuki dainun akunti qadiyatuhu. Tapi seandainya ibumu itu kok mempunyai utang, jadi sebelum meninggal kok ninggal utang, faqdiyahu, mongko srutangono dhisik atau bayar utangnya sik. Iqdullah wallahu ahaqqu bil wafa. Jadi ada seorang perempuan datang ke Kanjeng Rasul, matur datang ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ibuku telah nazar untuk beribadah haji, tapi sebelum melaksanakannya sudah meninggal. Wajibkah ibuku haji atau aku menggantikan atau menghajikan ibuku yang nazar tersebut? Dewi Kanjeng Rasul, na'am wajib. Tapi seandainya ibumu masih punya utang, maka bayarlah utang itu dulu. Jadi setelah hutang-hutang dibayar semua, baru boleh menghajikan ibunya yang sudah meninggal. Dan hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seorang anak untuk menghajikan atau seorang anak atau lainnya atau orang lain menghajikan saudaranya atau anaknya yang sudah meninggal, atau tetangganya atau kerabatnya. Jadi boleh menghajikan orang tua yang sudah meninggal atas nama orang tua yang sudah meninggal, atau diwakilkan perintah orang untuk menghajikan ibu yang atau bapak yang sudah meninggal, yaitu dibadalkan. Ya, itu boleh. Jadi badal haji itu bisa untuk orang yang masih hidup dan boleh bagi orang yang sudah meninggal. Jadi batal atau makil ke haji itu boleh bagi orang yang masih hidup atau bagi orang yang sudah meninggal. Jadi bagi orang yang sudah meninggal itu harus diberesin hak-haknya dulu, barangkali ada hak adami, yaitu diantaranya hutang. Wa anhu lan saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyin hajju summa balaghul hinsa fa alaihi al hajja hajjatan ukhra. Ayyuma sabiyin, endi-indine anak kecil, hajja kang haji sapa anak kecil, summa balagha mongko nurinjul balik sapa anak kecil,
fa alaihi mongko iku wajib ing atase anak kecil apa ayya hujjanya ento haji sapa anak kecil hajatan ukhra ing haji kang meneh. Wa ayyuma abdilan endi-endine hamba sahaya hajja kang haji sapa abdin summa u'tika mongko niden merdeka akan sapa hamba sahaya fa alaihi mongko iku wajib ing atase hamba sahaya apa ayya hujja yen haji hujjatan ukhra haji kang weneh. Rawahu Ibnu Abi Sya'bah wal Baihaqi. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ndikaaken Sayyidina Ibnu Abbas matur datang kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyin hajja au summa balaghul al-hinsa fa alaihi ay hujjah hujjatan ukhra. Dindine bocah cilik sing haji kemudian sampai dewasa dan dia mampu, maka wajib baginya untuk haji lagi atau haji yang lain. Sebab haji yang pertama, haji yang sebelum balik niku belum dibilang haji baginya. Maka baginya wajib mengulangi haji lagi apabila sudah balik. Wa ayyuma 'abdin hajja summa u'tika fa alaihi an hajja hujjatan ukhra. Begitu juga bagi hamba sahaya seandainya ibadah haji sebelum dimerdekakan kemudian kok merdeka, maka wajibnya baginya untuk ibadah haji lagi sebagaimana anak kecil tadi. Wa anhu lan, jadi anak kecil seandainya didaftarkan haji, anak kecil ini kok belum balik, hajinya sah, ganjarannya bagi orang tuanya. Maka kalau sudah dewasa, sudah besar, maka anak kecil itu wajib mengulangi haji lagi sebagai gugurakan kewajiban haji rukun Islam yang kelima. Sebab haji yang pertama itu walaupun sudah sah, yang bagi anak kecil itu belum menggugurkan kewajiban. Begitu juga bagi hamba sahaya atau budak. Jadinya kalau dihajikan napa niku tuanya, maka nanti kalau sudah dimerdekakan, maka baginya juga wajib untuk mengulangi haji lagi. Wa anhu lan iku saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu midangat sapa ingsun ndonga sapa ingsun Rasulullah ing kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdubu hale khutbah sapa kanjeng Rasul yaqulu hale dawuh sapa kanjeng Rasul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wala tusafira imra'atun illa ma'a dhi mahramin. Faqama rajulun qala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa anni uqtutitu fi huzwatin kadza wa kadza faqala intalik fahujja ma imra'atik muttafaqun alaih. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'adhu mahramin. Janganlah janganlah berkholwat. Kholwat itu nyepi atau menyendiri seorang laki-laki bersama seorang perempuan kecuali dengan mahramnya.
Wala tusafiro imro'atan illa ma'adhi mahramin, begitu juga janganlah bepergian itu ibadah haji atau umroh atau lainnya seorang perempuan illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Kalau sekarang itu sudah banyak teman-temannya yang bareng-bareng berangkat bareng mboten napa-napa. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imraati kharajat hajatan wa inni uqtutitu fi huzwatin kadza wa kadza. Wahai Rasul, inna imraati kharajat hajatan, istriku pergi untuk membeli sesuatu. Wa inni uqtutitu fi huzwatin kadza wa kadza, dan saya ada jatah untuk berperang. Faqala maqanjur ngendika sapa Kanjeng Rasul, intolik filah fa hajju ma imraatik, intolik moko budalo fil haji in dalam haji ma imraatika sertane istrimu. Muttafaqun alaih. Hadis niki nerangaken bahwa seandainya mau beribadah haji atau umroh bagi seorang perempuan tidak boleh bepergian sendiri atau berangkat sendiri tanpa ada mahram atau tanpa ada teman yang sejenis yang menemaninya. Ya. Jadi harus ada pendampingnya. Wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sami'a ndika sapa Kanjeng Rasul rajulan ing wong lanang yaqulu hale ngucap sapa rajul labbaik an subromah. Qala man subromah, qala mongko ngendika sapa Kanjeng Rasul man iku sapa subromah utawi subromah. Qala ngendikan sapa rajul akhun li au qaribun li, faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Rasul hajjasta an nafsika, hajjasta an nafsika, ana toh haji an nafsika saking awakmu. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Rasul la dur, faqala mongko matur sapa wong lanang mau la durung ya Rasul, dereng ya Rasul. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul hujja an nafsika, hujjah haji sira an nafsika saking awakira. Summa hajja an subromah, mongko nuli haji an subromah untuk subromah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat temene Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki ngucap labbaik an subromah. Jadi Kanjeng Rasul mendengar ucapan dari seorang laki-laki mengucapkan labbaik an subromah. Faqala ma subromah, kemudian Kanjeng Rasul tanya, siapa itu subromah? Qala akhunni, itu saudaraku ya Rasul. Au qaribun li, utawa saudaraku, qarib teman dekat. Faqala mongko matur sapa Kanjeng Rasul hajta an nafsik, ana ta awakmu sudah haji. Qala mongko matur sapa wong lanang la durung ya Rasul. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul hajja an nafsika summa hajja an subromah. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ngendikaaken, ada seorang laki-laki, Kanjeng Rasul mendengar ada seorang laki-laki ngucap labbaik an subromah.
Kemudian Kanjeng Nabi nanya, siapa itu Subromah? Jawab seorang laki-laki, itu saudaraku ya Rasul. Kemudian Kanjeng Rasul balik tanya, jadi seorang laki-laki tersebut lagi ibadah haji, ya. Jadi mau niat ibadah haji, kemudian dengan ucapan labbaik an Subromah. Kemudian Kanjeng Rasul matur, ahajjata an nafsik, sudahkah kamu berhaji? Qala la, belum ya Rasul. Kemudian qala hajjun an nafsika summa hajja an Subromah, hajilah dirimu dulu baru menghajikan orang lain atau Subromah. Subromah itu ada yang mengatakan itu orang teman, ada yang mengatakan saudara. Artinya nopo, jadi laksanakan dirinya sendiri untuk haji atau umroh, baru mengumrohkan atau menghajikan orang lain. Sambung kelas. Oke. Ada pertanyaan tentang web haji? Oke, moga. Atau mau tanya, manakah yang diutamakan dari Nah, manakah yang didahulukan antara umroh yang lebih utama, umroh atau haji? Yang pasti jawabannya adalah haji, yang pasti. Tapi kalau melihat ilat itu alasan. Seandainya sekarang kan tidak langsung bisa haji, mungkin daftar sekarang sampai menunggu sampai 30 lebih tahun. Kira-kira umur kita masih ada kesana apa enggak? Jadi yang jawabannya asli dari hukum itu adalah haji. Tapi hukum itu pun melihat ilat itu alasannya. Seandainya kita berhaji kok menunggu sampai 30 tahun ke atas, mungkin kita sudah tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka jawabannya adalah diutamakan umroh. Ya. Saya ada kajian itu. Kalau mau umroh dulu, itu sebaiknya mendaftar di sini. Karena itu adakah aturan atau maksudnya dalil yang harus melakukan itu? Jadi apakah kalau kita umroh harus ada daftar dulu? Jadi nek daftar itu kan harus daftar nak daftar niku mboten, tapi nek niatan itu ada. Jadi jangan niat dulu, niat insun pada haji, niat dulu. Tapi kan kita tidak tahu, niku untuk menunggu kuota yang jatah kita sampai begitu beberapa tahun kan belum tahu, maka kita umroh dulu, ya. Jadi niat tetap ada niat sebagai napa niku rukun Islam, menyempurnakan rukun Islam yang terima kan haji. Ya. Walaupun kita mampu tapi keadaannya kan belum tentu, maka kita wajib niat untuk beribadah haji, dan untuk menunggu itu kita diperbolehkan ibadah umroh. Ya. Ada lagi, monggo. Badan, kajian ini kula tutup. Nyuwun berkah doa dhateng Pak Haji Manu. dalam bersyukur yang akan beri Allah bina yang maksud dengan berkumpul karena tidak ada sebarang kemauan masalah Allah Taala yang terus sambil berdoa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu mohon izin dulu berkenan. Kita majelis belum pernah foto bersama. Kita di sini sebelum sholat.